Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah tahun ini sudah naik kelas 3. Wah, harus lebih pintar, rajin, dan semangat belajarnya. Hari ini kita bertemu di mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka bukunya? Oke. Nah, bab pertama di mata pelajaran Akidah Akhlak yaitu syukur. Ada yang tahu nggak syukur itu apa? Wah, betul, pintar semuanya. Syukur adalah rasa terima kasih kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya wajib bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita. Bersyukur dengan hati yang tenang, bersyukur dengan hati yang senang. Meskipun mungkin menurut kita nikmat atau kesenangan yang Allah berikan kepada kita sedikit atau banyak, semua kondisi kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Nah, misalnya ada yang mau beli sepeda tapi nggak dibeliin sama orang tuanya, berarti kita harus bersabar karena Allah meminta kita untuk bersabar. Kita harus tetap bersyukur kan kira-kira kalau kayak gitu? Tetap harus dong. Kalau misalnya dalam keadaan senang aja kita bersyukurnya, terus dalam keadaan susah kita tidak bersyukur, berarti kita namanya lupa sama Allah. Itu tidak baik. Yang baik bagaimana? Dua kondisi, mau senang, mau tidak senang, mau senang, mau sedih, kita harus sama-sama bersyukur kepada Allah. Kalau misalnya Allah langsung mengabulkan apa yang kita inginkan, kita harus bersyukur. Kalau misalnya Allah belum mengabulkan apa yang kita inginkan, kita juga harus bersyukur dan bersabar. Misalnya pengen sepeda baru belum dibeliin, kita harus bersyukur dan bersabar. Bersabar, oh mungkin nanti kalau orang tua kita sudah punya rezekinya, karena orang tua merupakan pelantara dari Allah. Kalau misalnya kita pengen sepeda misalnya, terus langsung dibeliin, berarti kita harus bersyukur karena apa yang kita inginkan langsung diberikan oleh Allah tanpa kita menunggu. Jadi dua-duanya kita harus bersyukur ya, mau senang, mau susah, mau banyak, mau sedikit, rezeki, nikmat yang Allah kasih kepada kita, kita harus bersyukur. Oke, nah sekarang di buku paket yang halaman 5 yang bagian B itu ada tafsir. Tafsir itu ayat-ayat Al-Quran tentang bersyukur. Nah, Allah menuliskan beberapa ayat Al-Quran tentang syukur. Yang pertama ada di surah Al-Baqarah ayat 152. Bunyinya, fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Artinya, kalau kita ingat sama Allah, maka Allah juga akan ingat sama kita. Caranya gimana? Salah satunya dengan bersyukur. Dengan sholat juga bisa, dengan berdoa juga bisa. Artinya kita sudah mengingat Allah. Bersyukur, mengucapkan terima kasih, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan puji-pujian. Salah satu bentuk cara mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Nah, kata Allah juga, bersyukur kepada Allah, dan jangan ingkar. Jangan ingkar itu artinya apa? Tidak mematuhi perintah Allah. Jadi salah satu cara kita bersyukur kepada Allah selain puji-pujian tadi juga bisa dengan menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah misalnya apa nih? Sholat, apalagi puasa, bayar zakat, terus berbuat baik sama orang tua, patuh sama orang tua, patuh sama guru, belajar di sekolah, mengaji, membaca Al-Quran. Semuanya contoh-contoh dari perintah Allah. Menjauhi larangannya misalnya apa? Oh, berbohong, mencuri, mengejek teman, bertengkar dengan teman. Kita harus hindari karena Allah tidak suka perbuatan yang tercela. Nah, ada juga nih ayat yang
Ada juga ayat lainnya. Di bawahnya ada surah Ibrahim ayat ke-7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabmu sangat pedih. Allah sudah mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah agar Allah dapat menambah nikmat kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, Allah memperingatkan kita, azabmu pedih. Gitu. Nah, makanya kita sebagai hamba Allah harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti itu. Semoga penjelasan Bu Anis tentang syukur kali ini dapat jelas ya. Kalaupun ada yang tidak jelas, boleh tanyakan lagi kepada Bu Anis. Terima kasih semuanya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!